Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-116. Video saya yang ke-116 ini akan membahas langkah-langkah tindakan di dalam respon komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat bagi daerah provinsi, kabupaten, kota dengan sebagian besar kasus penularan lokal terjadi. Ini merupakan video ke-41 dari puluhan video yang disiapkan mengikuti pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang langkah-langkah tindakan di dalam respon KRPM atau komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat bagi daerah provinsi, kabupaten, kota dengan sebagian besar kasus penularan lokal. Apa saja yang dilakukan? Langkah-langkahnya adalah menerapkan langkah-langkah tindakan dari respon bagi daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi yang tersebut di atas. Kemudian memelihara kepercayaan, mempererat jalinan komunikasi, dan melibatkan masyarakat dan kelompok secara berkesinambungan untuk mencegah kesalahpahaman, kesalahan informasi, isu, rumor, hoax, dan pertanyaan yang sering diajukan. Mengedukasi individu, kelompok, dan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan perlindungan dari penularan wabah. Mempererat kolaborasi di antara para mitra dan pemangku kepentingan. Mengkaji persepsi risiko dari masyarakat yang terkena dampak dan yang berisiko. Memberikan data dan informasi terbaru, serta panduan pencegahan dan pengendalian wabah secara rutin dan berkesinambungan, antara lain melalui sistem komunikasi risiko. Nah, sistem komunikasi risiko ini meliputi aktivasi tim KRPM, aktivasi juru bicara utama atau harian atau pakar di level nasional, provinsi, dan kabupaten kota yang telah ditunjuk untuk keadaan tanggap darurat. Memperbarui strategi komunikasi risiko untuk keadaan tanggap darurat dan memantau kegiatan tanggap darurat dari KRPM atau komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Langkah yang kedua adalah koordinasi internal dan kemitraan yang meliputi aktivasi SOP KRPM dengan berkoordinasi di antara kementerian, lembaga, OPD, serta mitra pemerintah dan swasta. Kemudian mengeratkan jalinan hubungan untuk operasionalisasi KRPM di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah komunikasi publik yang meliputi juru bicara mengumumkan data dan informasi yang terkini dan mengedukasi masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengendalian wabah secara rutin setiap hari kepada publik. Kemudian segera memberikan informasi terbaru secara terbuka. Dan yang terakhir, mengaktifasi influencer terpercaya secara berkesinambungan untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Langkah yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan meliputi pertama, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari respon bagi daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi yang tersebut di atas. Kemudian menyebarluaskan media KIE dalam berbagai bentuk dan media, baik cetak, elektronik, tradisional, luar ruangan, dan lain-lain kepada seluruh lapisan masyarakat. Berikutnya, gerakan masif dari para influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain, dan jejaring komunitas yang ada, misalnya organisasi kemasyarakatan atau LSM kesehatan, kelompok perempuan misalnya PKK, Muslimat, Aisyah, dan lain-lain, serikat pekerja,
relawan kesehatan masyarakat, penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV, TB untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian berikutnya tersedianya saluran komunikasi untuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang mudah diakses publik selama 24 jam. Saluran komunikasi yang dapat digunakan adalah website, sosial media, bisa Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, kemudian interactive voice response atau IVR, kontak telepon, SMS, WhatsApp, media cetak lainnya, ataupun forum komunikasi berjenjang dari provinsi ke kabupaten, puskesmas, dan kader atau masyarakat. Melibatkan perangkat desa, kelurahan, serta tokoh masyarakat dan agama dalam menyampaikan pesan-pesan kunci lewat saluran dan sarana yang dimiliki dengan memperhatikan anjuran kesehatan terkait COVID-19. Adapun tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 meliputi: pertama, pendataan kesehatan warga di RT RW desa yang berisiko tinggi, warga yang keluar dan masuk wilayah, atau orang asing atau warga yang datang dari wilayah yang sudah terjangkit COVID-19. Kemudian yang kedua, mencari kemungkinan faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah dari sisi faktor perilaku. Tidak melakukan PHBS, CTPS, atau non-perilaku, yaitu lingkungan dan mendata potensi, antara lain SDM, dana, dan sarana serta prasarana. Kemudian yang ketiga, musyawarah masyarakat RT, RW, desa, atau kelurahan dalam bentuk sosialisasi hasil pendataan dan kemungkinan faktor penyebab penularan, program pemerintah dalam pencegahan COVID-19, serta kesepakatan kegiatan melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keempat, menyusun rencana kegiatan di masyarakat tentang COVID-19. Penyebab, cara penularan, pencegahan, baik berupa edukasi tentang cara-cara pencegahan COVID-19, misalnya etika batuk, cara cuci tangan pakai sabun, cara menggunakan masker, sarana edukasi, pengeras suara atau TOA, saluran komunikasi elektronika, baik grup WA dan lain-lain, dan jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, rencana anggaran, dan penanggung jawab sesuai formulir rencana kegiatan. Selanjutnya yang kelima, pelaksanaan kegiatan yang dicatat dan dilaporkan, atau keberlangsungan kegiatan termasuk pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat bersama dengan pengurus RT RW desa dan pendamping teknis melalui kegiatan pemantauan serta evaluasi, sosialisasi, penerbitan peraturan lokal, pertemuan berkala dan atau orientasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketua RT, RW, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Babin Kamtibmas, sistem keamanan lokal, kader kesehatan, warga masyarakat, puskesmas dan posyandu merupakan para pelaku pemberdayaan masyarakat. Sobat sehat, selanjutnya yang keenam, mengatasi ketidakpastian atau persepsi dan manajemen informasi yang salah. Meliputi 1. Melakukan kegiatan untuk mengatasi ketidakpastian, persepsi, dan manajemen informasi yang salah dari respon bagi daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi yang tersebut di atas. Kemudian gerakan masif para influencer dan jejaring atau komunitas masyarakat sebagai kelompok anti hoax atau isu dan pemberitaan yang bohong atau belum terbukti kebenarannya untuk melawan hoax dan menyebarkan berita baik atau benar terkait COVID-19. Kemudian edukasi dan klarifikasi terkait berita bohong atau hoax COVID-19 dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya,
Yang kedelapan adalah peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas meliputi melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dari respon baik daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi yang tersebut di atas. Kemudian, eskalasi kasus kegiatan peningkatan kapasitas semakin diperluas cakupan wilayahnya dan SDM-nya. Pemerintah pada kondisi ini mengumumkan kepada publik sebagai kondisi tanggap darurat bencana nasional COVID-19. Maka perlu mengeluarkan pembatasan perjalanan atau travel warning bagi pelaku perjalanan. Ruang lingkup pesan tersebut ketika diimplementasikan ke masyarakat mempertimbangkan persepsi risiko dan takut terhadap COVID-19. Lalu tingkat pengetahuan terhadap penyebab, gejala, dan penularan, kemudian tingkat kepercayaan, sikap, dan kepedulian mengenai penyebab, gejala, dan transmisi. Lalu stigma, sebaran rumor, dan hoax, kemudian aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku umum yang perlu ditangani segera, dan faktor penghambat dan pendorong terhadap perubahan serta adopsi perilaku baru. Sobat sehat, demikianlah di video 116 ini kita telah membahas tentang langkah-langkah tindakan di dalam respon KRPM bagi daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan sebagian besar kasus penularan lokal terjadi. Kita akan bertemu pada video ke-117 yang membahas tentang langkah-langkah tindakan di dalam respon KRPM bagi daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan terjadinya wabah dengan eskalasi kasus yang semakin banyak di berbagai wilayah. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.